mentalnya polisi dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia menjadi bekerja menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi keberadaan Satgasus di tubuh Polri selain menjadi super body, ya, ini juga rentan terhadap perbuatan-perbuatan mafia karena dia berpotensi menghalangi penegakan hukum. Ya, dengan dicabutnya, ditariknya surat perintah itu, karena takut itu. Jadi kemarin saya datang di satu Polda, itu dia seneng, wah saya seneng Bapak itu dibubarkan ya. Yang benar memang dibubarkan itu. Pertama kita harus cermati dulu ya Satgasus itu apa dan kaitannya dengan Sambo. Sebenarnya Satgasus itu sudah ada sejak kepolisian ini dijabat oleh yang sekarang menjadi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Tito inilah yang merubah wajah polisi menjadi begitu politis, dan polisi ini begitu menghegemoni kekuasaan sampai akhirnya dari hulu sampai hilir jabatan-jabatan strategis itu dipegang oleh polisi. Nah, karena judulnya ini mengkait dengan Sambo pasca dibubarkannya Satgasus, saya ingin memberikan beberapa catatan ya. Jadi Satgasus itu pertama kali dijabat oleh Sambo itu pada tanggal 20 Mei 2020 ya. Payungnya apa? Dia menjabat lewat surat perintah 1246 ya. Garing 5 Romawi, garing HUK 6 2020. Saat itu Sambo berposisi sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim. Jadi dia memiliki dua jabatan sekaligus. Di satu sisi dia Direktur Tindak Pidana Umum Dirpidum Bareskrim Mabes Polri, di sisi lain dia juga menjabat itu. Posisi Sambo ini sebagai Kasatgasus Merah Putih ini kembali diperpanjang hingga akhir 2022. Itu keputusan itu tertuang melalui surat perintah 1583 garing 7 Romawi ya, masih baru itu 2022. Surat tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2022 dan kemudian dia dicopot karena kasus pembunuhan. Yang ingin saya sampaikan di dalam forum ini, sebenarnya tidak perlu ya adanya Satgasus ini, karena Satgasus ini menjadi semacam pasukan elit, dalam tanda petik pasukan elit, karena dijabat oleh Sambo, sementara Sambo ini memiliki jabatan sebagai kepala provosnya polisi ya, otomatis ini menjadi sebuah masalah serius. Bahkan Satgasus ini bukan hanya ditakuti oleh orang-orang di luar polisi, Kapolda pun takut. Kenapa? Karena ini perintah langsung, kan tadi PRIN ya. Jadi kalau kita pelajari anatominya, ini perintah langsung dari Pak Sigit. Jadi kalau kita melihat sejarah ini, maka betapa dekatnya Pak Sigit itu memiliki hubungan dengan Verdi Sambo. Jadi ketika kita memahami kenapa Pak Sigit begitu lama mengambil putusan hingga lebih dari 1 bulan ya, dari peristiwanya 8 Juli dan seterusnya, ya karena persoalannya memang tidak mudah untuk menetapkan Sambo ini menjadi sebuah tersangka ya. Jadi ini sebuah jabatan non struktural di dalam Kobayangkara ya, yang khusus untuk Satgasus Merah Putih ini pertama kali dibentuk tahun 2019. Tadi sudah disebut oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam surat perintahnya tersebut, satuan ini memiliki beberapa fungsi. Salah satu fungsi diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan wilayah Indonesia dan luar negeri. Ini kan menjadi kacau. Jadi Tito ini sejatinya yang merusak struktur Polri, merusak mentalnya polisi dari tadinya dia sebagai reserse atau reserse kriminal yang profesional, dia menjadi bekerja menjadi mata-mata untuk kepentingan politik. Jadi ini jelas institusi atau lembaga
yang saya sebut embrio dari polisi di dalam polisi, karena dia bisa menyelidiki perilaku polisi, padahal sementara mereka punya institusi tersendiri yang khusus memang dipakai untuk bagaimana memeriksa polisi yang bermasalah, tetapi nampaknya ini sengaja dibuat seperti itu. Selain itu, Satgasus ini juga berusaha menangani perkara psikotropika, narkotika, tindak pidana korupsi, dan pencucian uang serta ITE. Jadi kalau kita lihat, ini bahasanya orang Solo, bahasanya Didi Kempot, ini sudah ambiar. Polisi itu sudah modern, direktur Pidum ada, direktur narkoba ada, direktur tindak pidana khusus ada, kemudian direktur yang membawai perkara-perkara asusila dan anak-anak itu sudah ada. Ini ditambah lagi nih. Jadi Tito ini benar-benar merusak ya. Tito ini benar-benar merusak struktur polisi, merusak nafas polisi, dan yang paling penting dia merusak tugas polisi ya. Keberadaan Satgasus di tubuh Polri ini disinyalir menjadi semacam super body, dan sudah terbukti menjadi super body. Kemarin kebetulan saya ada di satu kota, dan di situ saya diminta oleh polisi untuk didengar keterangannya sebagai ahli. Polisi itu setengah berbisik kepada saya. Saya turut senang, Pak, karena semua Kapolda itu juga takut dengan Satgasus. Kenapa? Karena ketika Sambo ini telepon di tempat ada masalah, itu semua Kapolda sudah bagaimana caranya sowan kepada Sambo. Jadi benar-benar ini menjadi super body, dan karenanya menurut saya ini ilegal ya. Surat perintah kok, makanya dia memakai term 1 tahun, surat perintah kok 1 tahun. Mestinya dasarnya KUHAP ya, mungkin 20 hari, 30 hari, 1 kali 24 jam itu namanya baru benar. Ini masa Satgasus semacam permanen bisa di roll over, bisa diperpanjang begitu. Jadi keberadaan Satgasus di tubuh Polri selain menjadi super body ya, ini juga rentan terhadap perbuatan mafia ya, karena dia berpotensi menghalangi penegakan hukum. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya tahun 2020 mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Din Samsudin juga pernah menyatakan keberatannya. Nah, super body di tubuh Polri itu tidak benar. Mereka sudah punya banyak direktur kok ya. Tugasnya yang selain melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Satgasus ini juga dibebani kewenangan khusus korupsi, pencucian uang, ITE, dan mulai disinilah karena ada narkoba, ada pencucian uang yang konon mungkin kita tidak tahu karena itu urusan internal polisi, terutama Irwasum. Tempatnya Sambo kan ditemukan uang ya, tapi saya sekali lagi sebagai ahli pidana saya tidak ingin fitnah, itu wallahu a'lam. Tetapi andai kata ditemukan uang, itu mungkin saja karena kewenangan Sambo ini memang luar biasa. Jadi kembali kepada persoalan di muka, ketika surat perintah ya sebenarnya tidak perlu dibubarkan, dicabut surat perintahnya. Kalau dibubarkan ini bukan institusi kok, ini bukan bagian, bukan departemen dari kepolisian. Ini semacam kelompok, sebagaimana mereka prinkap surat perintah menangkap ya, perindahan surat perintah menahan ditujukan kepada polisi, pangkatnya apa, tugasnya apa, sebenarnya seperti itu. Jadi tidak perlu dibubarkan. Kalau dibubarkan semacam institusi. Yang menjadi pertanyaan saya, harus ada dilakukan 2. 1, legal audit. Legal audit itu bunyinya, perintah ini dari siapa? Perintahnya berapa lama? Perintahnya apa saja? Yang sudah dilakukan dengan perintah itu apa saja? Kemudian yang kedua, juga dilakukan audit keuangan. Kalau tadi legal audit, sekarang audit keuangan. Kenapa? Satgasus ini kan super body, bisa intercept perkara-perkara di Polda manapun ya. Oleh karena itu tidak cukup hanya membubarkan atau mencabut ya. Yang tepat lebih sebenarnya bukan membubarkan, karena dia bukan lembaga permanen kok. Dia itu surat perintah dasarnya kok ya, tidak, sangat lemah lah gitu. Jadi cabut aja surat perintahnya. Jadi pertanyaan yang besar, kita harus melakukan audit keuangan. Sumber dananya dari mana, apa yang sudah dilakukan ya. Kalau dia tadi melakukan penyidikan, karena dia punya kewenangan penyidikan. Kalau dia sudah menindak narkoba dan sebagainya, bahkan kalau tadi pagi saya dengar pernyataan dari rekan saya ya, si yang dilaporkan oleh Pak Luhut itu, siapa itu, Mas Ahmad Khosinuddin yang dilaporkan itu, dia membeberkan bahwa
Sama bukan dari LBH itu dari kontras itu ya Azhar ya Haris Azhar itu membeberkan, tidak mungkin dia menyebar fitnah kalau dia tidak tahu bahwa si bandar narkoba itu yang Ferdi yang sudah meninggal ya di Surabaya sudah dieksekusi mati itu menyetor uang sampai 900 miliar dan dia ternyata tetap dieksekusi ya. Nah, jadi dari fakta ini, satu harus ada legal audit. Perintahnya itu apa? Kalau perintahnya ternyata dilakukan berlebihan, berarti terjadi abuse of power. Abuse power berarti ada dua pelanggaran administrasi Irwasum, ya. Kemudian pelanggaran pidana tentu Bareskrim yang harus menindak. Kemudian yang kedua, audit keuangan yang sudah dilakukan, nangkep narkoba, nangkep ini, benar nggak ada duitnya nggak? Karena dia semua ini bisa dia lakukan gitu, ya dia bisa judi online dan sebagainya, itu dia bisa intercept kok. Makanya itu tidak cukup hanya sekedar membubarkan atau lebih tepatnya mencabut, bukan membubarkan. Karena ini bukan departemen, bukan institusi, ya, dan bukan badan khusus, hanya diberikan tugas gitu, surat perintah. Gitu. Demikian Cak Slamet. Ya, tentang motif untuk yang dilakukan oleh Sambo atas Brigadir J itu seperti apa Pak Dr. Muhammad Taufik? Ya, kalau saya melihat secara keseluruhan, yang bisa mengukur meta yuridisnya itu kan nanti di pengadilan. Meta yuridis itu apa yang melatar belakangi. Kalau Pak Mahfud menyembunyikan bahwa ini hanya orang dewasa, saya kan tidak hukum kan bukan teka-teki seperti itu. Tetapi kalau kita bicara sebagai yuris, karena perkara ini sudah menjadi sorotan publik, maka seharusnya juga dibeberkan ya. Kalau saya lihat motif Sambo ini jelas tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kapolri, jabatan ini yang begitu melimpah diberikan kepada Sambo ya. Selain Kadipropam dia juga sebagai Ketua Satgasus Merah Putih. Tentu yang tahu persis ini adalah Pak Kapolri, dan Pak Kapolri tentu harus membuka kepada publik. Kenapa sudah ada direktur, begitu banyak direktur di kepolisian masih membentuk masih membentuk semacam pasukan khusus, ya. Ini awal dari carut marutnya kepolisian, dan ternyata ini dimulai pada saat Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Jadi kalau dikaitkan dengan motifnya Sambo, jelas Sambo ini bekerja atas dasar perintah. Maka kalau kita bicara legal audit, yang memerintah Sambo ini siapa? Dan Sambo orang yang sangat piawai memanfaatkan jabatan sebagai Ketua Satgasus. Tanya ada itu, Kapolda sekarang, dia pasti seneng ya dengan dicabutnya, ditariknya surat perintah itu. Karena takut itu. Jadi kemarin saya datang di satu Polda, itu dia seneng, wah saya seneng Bapak itu dibubarkan ya. Yang benar memang dibubarkan itu. Yang benar memang dicabut surat perintahnya, bukan dibubarkan. Jadi sederhananya saja, tidak perlu ada lembaga-lembaga seperti ini, karena seolah-olah ini menjadi extraordinary. Polisi itu masih ordinary, masih sah. Ada Kapolri, ada Wakapolri, ya, ada para direktur, ada para kabak, ya. Jadi nggak perlu ada lembaga-lembaga seperti ini sampai kapanpun, karena ini merusak dan semacam memberikan kewenangan orang-orang tertentu yang dekat Kapolri untuk berbuat semau-maunya. Seperti itu motif. Jadi motif Sambo itu memang sudah dirancang. Kalau bukan orang dekat Kapolri, orang kepercayaan, tidak mungkin dia diberikan begitu jabatan yang begitu leluasa untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Begitu Cak Slamet. Ya, Dr. Muhammad Taufik, yang terakhir, kalau itu memang akan dilakukan legal audit, financial audit, apakah bisa dilakukan, bagaimana mekanismenya dilakukan secara bersamaan dengan proses hukum yang sekarang ini menimpa Sambo, Dr. Muhammad Taufik, terkait dengan keberadaan Satgasus dan itu pertanyaan menarik, karena ini sudah menjadi ranah umum. Tentu auditnya itu bukan audit internal, ya, auditnya itu harus eksternal atau audit independen. Bisa juga kantor AKP, kantor akuntan publik bisa melakukan audit ini. Ini uang, ya.
Uang dan negara kalau menerima uang dari sumber yang tidak jelas, tetap diserahkannya kepada Menteri Keuangan. Nggak ada itu pendapatan tidak kena pajak. Polisi nggak boleh melakukan pendapatan tidak kena pajak. Kalau ini, jadi mestinya begini, karena ini ada orang yang sudah melakukan perbuatan pidana dan sekarang dia ditahan, jelas peristiwanya adalah peristiwa pidana, maka dirunut lagi selama Sambo menjadi ketua Satgasus Merah Putih itu perbuatan hukum apa atas nama Satgasus yang sudah dilakukan, ya, apakah itu pemberantasan narkotika, tipikor, ya, atau itu TPPU, tindak pidana pencucian uang, ini mesti diaudit siapa yang setor, uangnya kemana, dan seterusnya. Nggak boleh negara itu membentuk sebuah kepanitiaan seperti itu, membuat tim seperti itu tanpa ada financial audit dan legal audit. Jadi tidak boleh, tidak cukup hanya memberhentikan, membubarkan atau mencabut surat perintahnya. Seperti itu, Cak Slamet.